Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Mari kita mengingat kembali Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah dengan selalu kita melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan tulus ikhlas kita kerjakan, dan juga larangan Allah pun kita tinggalkan pun karena Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabatnya sekalian, para tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan Allah. Saya tidak menyebutkan satu persatu, semua kita semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah ini subuh Jumat barakah yang kedua. Malam Ahad kemarin kita di sini sudah melakukan itu khanduri maulid, dan malamnya ada dakwah Islamiyah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Tunku Junaidi Ilyas, yang juga saya hadir. Alhamdulillah disampaikan, dipaparkan tentang Rasulullah dan kehidupan dunia ini sekitar 2 jam. Maka untuk subuh ini sidang jamaah, saya tidak menyampaikan apa telah disampaikan kembali oleh guru kita Tengku Junaidi Ilyas, ya, karena semalam itu banyak bagaimana bukti cinta Rasulullah kepada kita. Kemudian untuk subuh ini kita melihat sidang jamaah, karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, kita harus tahu sedikit tentang biografinya Rasulullah dan kelahirannya. Mungkin ini pengetahuan saja. Kalaupun jamaah di Bapak Ibu sama-sama kada tepu, hanya untuk membangkitkan kembali ingatan kita. Kalau bicara Rasulullah sidang jamaah, kita tidak akan bosan-bosan dan tak akan pernah henti-hentinya sidang jamaah. Karena tiada duanya, satu-satunya sejarah yang lengkap adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Rasulullah sudah ada kisah Nabi. Bahkan sebelum ada alam ini,
Sejak Nabi Adam ada, itu Muhammad sudah dikenal. Sejak ada manusia pertama, Nabi Adam. Buktinya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Adam melihat ada sebuah kalimah indah. Itu kalimah yang beliau lihat, itu yang pertama sekali. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau penasaran, siapa itu Muhammadur Rasulullah? Muhammad Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Nah, itu Adam yang pertama. Melihat ada nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini berhampiran, bergandengan dengan nama Allah. Oh, ini bukan sembarang orang. Maka Adam tanya, ya Allah, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Maka Allah jawab dalam hadis qudsi. Allah jawab, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Ya Adam, laula Muhammad, sekiranya bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, tidak kuciptakan engkau, wa la khalaqtul jannah, dan juga tidak kuciptakan surga. Maka sekarang kamu sudah ada, wahai Adam, dan surga sudah kamu tempati, wahai Adam. Nah, itu karena ada itu Muhammad Rasulullah. Luar biasa jamaah. Jadi sidang jamaah, ada dunia ini sekarang yang kita tempati ini karena ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mentahirkan, Allah ingin mengadakan Nabi Muhammad dalam dunia ini. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sedikit ya, ini pengetahuan untuk kita sedang jamaah, dan juga untuk keluarga kita dan untuk anak-anak kita. Malah orang tua itu wajib menyampaikan tentang ketauhidan, tentang Allah kepada anak, dan juga tentang Rasulullah. Bolehlah untuk pagi subuh ini ya, tausiah mungkin tidak formal sekali. Boleh saya tanya, boleh kita jawab bersama-sama, enggak apa-apa. Ya. Pertama sidang jamaah, Nabi Muhammad lahir hari apa? Ini malamnya apa? Kalau sekarang Tengku Junaidi langsung pergi menuju dari phone pergi sampai habis pergi. Ya. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Itu Senin pas sempurna malam, sempurnanya hari. Lahirlah Rasulullah pada hari Senin. Tanggalnya sidang jamaah yang sudah masyhur ya, dan pendapat artinya yang banyak disampaikan 12 Rabiul Awal. Tapi sidang jamaah ada sebuah kitab ya, Ar-Rahib Al-Makhtum karangan Safiur Rahman Mubafuri sidang jamaah. Itu beliau telah banyak ikut acara itu menulis karya buku kitab. Itu beliau juara 1, dapat dia 50.000 riyal. Itu beliau mendapat bahawa Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi untuk pengetahuan kita tak apa-apa. Tapi ketika ditanya tanggal berapa, tetap 12 Rabiul Awal. Tak apa-apa. Sidang jamaah yang mulia, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan seterusnya sudah jamaah. Abdul Muttalib ini bukan nama asli, itu kakeknya. Nama Abdul Muttalib itu ayah Abdul Muttalib namanya Muttalib. Sedangkan beliau nama asli adalah Syaibah. Di Syaibah itu artinya yang beruban. Jadi beruban itu putih rambut. Itu Syaibah itu
berubah. Kenapa namanya Abdul Muttalib? Muttalib di Syaibah ini diambil oleh Abdul Muttalib, lalu dalam perjalanan disebut oleh orang itu budak si Muttalib. Budak si Muttalib, jadi hambanya si Muttalib, maka dipanggillah. Itu siapa itu? Abdul Muttalib. Yang dibawa oleh Muttalib itulah Abdul Muttalib, akhirnya budaknya Muttalib, maka lakatlah panggil beliau selalu Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah, itu kakek Nabi. Selain jamaah, ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Pertanyaannya, hari subuh hari itu siapa yang bisa menjawab? Pak Abi Jul dapat hadiah luar biasa. Siapa yang dapat bisa menjawab dapat hadiah. Sebutkan itu 5 orang terkaya di dunia yang sebuah berkah Hawaii. Yang pertama Bill Gates. Itu punya usaha, itu dia pendiri perangkat lunak Microsoft. Itu kekayaannya tidak banyak. Kekayaan beliau, harta beliau anala 1654 triliun. Lampai triliun triliun. Nomor 2 yaitu namanya Jeff Bezos. Dua-dua ini dari Amerika. Jeff Bezos ini dia aset kekayaan dia sedikit di atas, sedikit lebih banyak daripada tadi. Sedikit aja, tidak banyak. Kalau tadi Bill Gates 1654 triliun, dia 1658 triliun. Baca. Nomor 3 adalah Gautam Adani dari India. Usaha luar biasa, infrastruktur itu bagian pelabuhan yang Gautam Adani dari India. Asetnya 2000 lebih, 2000 sekitar 2560 triliun. Kemudian yang kedua posisinya Elon Musk. Elon Musk ini dari Amerika imigran ke Kanada, itu 2000 juga ke atas. Dan nomor 1 adalah Bernard Arnault dari Perancis, 2865 triliun. Ternyata hari itu nomor 1 adalah orang Islam, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, hadis Rasulullah dari Aisyah riwayat Muslim, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar dengan sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Dapat dia itu. Subuh ini apa? Habis jauh kita lempatan juga soalnya baca kek binasnya. Bisa? Boleh lah. Siapa bisa jawab saya kasih. Ya baju boleh lah. Ibu-ibu juga bisa. Ya. Siapa yang bisa tunjuk. Siapa yang bisa jawab kasih hadiah. Agus sudah ada itu. Pertanyaannya boleh. Apa kecil dia jawab you. Tapi baju ala ibu kecil deh. Saya kasih hadiah baju kek juga. Baju safari boleh. Nanti insya-Allah apa kita berkah. Karena berkah. Tapi kalau bisa jawab. Tapi lah hitungan 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Tapi harus cepat. Pertanyaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat karena beliau itu disusui oleh beberapa orang hamba Allah. Pertanyaan saya silakan dijawab. Berapa orang yang menyusui Rasulullah? Berapa? Sebutkan dengan lengkap nama-nama tersebut. Hadiahnya baju. Kau ini. Halimatul Sadiyah. 1. Ya, sebentar. Berapa orang? Ini kan nomor 2. Berapa orang yang menyusui Rasulullah dan sebutkan namanya? Berapa orang? 3. Ya. Ternyata
Salah. Berarti selamat bagi-bagi. Alhamdulillah selamat tu sobahnya. Nya payah bas sobah ke tu. Nya selamat. Bapak Ibu jamaah Rasulullah kuat. Kenapa? Beliau itu disusui oleh 4 orang. Cuma orang bilang 2. Di mana saya tanya, sebutkan orang-orang yang nyusui Rasulullah. Itu semua jamaah. Pertama Halimatus Sa'diyah, 2 Suwaibah. Rasulullah Bapak Ibu jamaah itu disusui oleh 4 orang. Kuat Rasulullah. Kenapa? Karena imunisasinya itu adalah steril luar biasa. Anak-anak ibu-ibu yang beri susu pada anak-anak, itu anak itu kuat. Beda ibu. Kalau anak tidak kena air susu air ibunya ASI, begitu dikasih lahir dengan susu SGM, beda aja lemah. Dan panggilan ketika nanti dia sudah bisa berjalan, dipanggil beda pun jawabnya. Kalau diberikan ASI ibu, ya dipanggil Ananda, ya mama, dipanggil sama ayah. Ananda, ya ayah, beda. Tapi ketika anak beri susu ibu, lu tak beri susu lemah, beda jawabannya. Nah, Ananda, ya. Ayahnya dipanggil nanti jauh ni tapi ya. Tahu cik kembang, ya. Pertama Rasulullah lahir disusui oleh ibunda tersendiri, ibunya sendiri. Aminah, ibunya menyusui, tapi tidak lama. Dalam minggu pertama, bahkan 3 hari, ibundanya memberikan ASI pada anandanya Rasulullah SAW. Dalam 1 minggu itu 3 hari lebih kurang. Kedua disusui oleh namanya Suwaibah, Suwaibatul Aslamiyah lengkap. Siapa itu Suwaibah? Budaknya Abu Lahab. Budak Abu Lahab. Itu Suwaibah budak Abu Lahab. Suwaibah budak Abu Lahab, dia itu majikan tuannya. Ketika Aminah lahir, maka dia cari tuannya. Dia dapat tuan, majikan, keponakanmu sudah lahir. Lahirnya laki. Begitu lahir laki, masa itu begitu lahir laki, itu bangga, sukacita luar biasa, senang. Tapi ketika lahirnya perempuan, ya Allah, kan nasib itu jahiliyah, bayi-bayi perempuan dibunuh. Tapi laki-laki dia yang gembira senang, maka Suwaibah, saya merdekakan kamu, maka dimerdekakan Suwaibah. Itu namanya Suwaibah. Suwaibah hari itu punya bayi, nama bayinya Masruh. Itu bayinya Suwaibah. Abu Lahab itu bukan nama asli, itu paman Nabi itu, tapi jahat. Itu Abu Lahab nama laqab, nama panggilan. Nama aslinya Abdul Uzza. Istrinya bernama Ummu Jamil atau Ummu Jamilah. Anaknya ada 2. Hanya anak Abu Lahab. Itu beda bubuh nama anak Abu Lahab. Bahasa dia anak kurung get nama. Nama yang pertama 2 anak Abu Lahab. Satu namanya Utbah, satu lagi Utaibah. Dia udah lahir tanya ataupun cucu tu sonan Utbah. Rumah Utbah merek. Merek. Yang cucu Abu Lahab. Kerugian nama Utbah, Utaibah. 2. Ya. Anak trip cik. Enggak lama. Sebentar. Suwaibah itu jadi merdeka. Jadilah menyusui Rasulullah bersama bayinya Masruh anaknya. Ketiga, baru disusui oleh nama panggilan yang sudah populer. Nama panggilan populer ini adalah pembantunya, itu ayahanda Rasul dulu, Abdullah. Namanya Barakah Habasyah. Jadi Barakah tinggal Habasyah, maka Barakah Habsyiyah. Itu nama asli. Nama panggilan Ummu Aiman. Yang sering Ummu Aiman. Nabi usia 6 tahun pergi dengan ibundanya, dengan kakeknya menuju Madinah, ya, untuk melihat kuburan ayahnya. Itu Ummu Aiman. Ketiga dia disusui oleh Ummu Aiman, nama asli Barakah Al-Habsyiyah. Yang keempat, ini yang paling lama, namanya Halimatus Sa'diyah. Itu Halimatus Sa'diyah, Bapak Ibu jamaah, namanya Halimah. Ayahnya bernama
Zu'aib. Jadi Halimah binti Zu'aib. Kok namanya Halimatus Sa'diyah? Karena beliau tinggal di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Nah, maka namanya bilakalah pada Halimatus Sa'diyah. Dia pertama setelah habis hari itu sama ibundanya dalam minggu pertama, mereka itu enggak sampai 1 bulan. Dalam bulan itu juga sama Halimatus Sa'diyah sampai pertama 2 tahun. Ya, selesai 2 tahun ceritanya ya Allah luar biasa dalam perjalanan jadi hari itu memang siapa saja yang lahirnya anak-anak bayi di kota memang sudah begitu, kondisi udara di kota tidak bagus, semuanya itu biasanya disusui oleh orang penduduk dusun kampung. Ketika itu juga Rasulullah disusui oleh orang-orang ini. Sebelumnya sedang jamaah Halimatus Sa'diyah juga dengan orang lain tinggal di Bani Sa'ad menuju ke Mekah untuk mencari bayi-bayi. Pergilah itu Halimatus Sa'diyah dengan satu kuda, dengan satu himarnya keledai, dan satu unta. Ya, satu unta yang agak lambat perjalanan. Nama suami Halimatus Sa'diyah adalah, laqab panggilan beliau itu Aba Qabsyah atau Abu Qabsyah. Nama asli suami Halimatus Sa'diyah itu Al-Haris. Itu namanya. Kita pun tahu. Halimatus Sa'diyah suaminya itu namanya Al-Haris, panggilannya Abu Qabsyah. Berangkat hari itu mencari bayi ke Mekah, Bapak Ibu jamaah. Dalam perjalanan mereka tertinggal karena lambat kendaraan mereka. Yang lain cepat kemudian mencari semua bayi-bayi, dapat semua bayi. Ketika sampai ke rumah Aminah, itu tidak ada yang mengambil bayi Muhammad karena anak yatim. Semua orang tak mengambil. Ini ada bayi. Kemudian kami pelihara, kami asuh, boleh. Dulu tu pakai upah Bapak. Disusui itu diupah lah Bapak gitu. Ya, tapi hanya sekedar ada ayat Quran. Boleh kita berikan, ada orang menyusui anak kita, boleh kita berikan upah ya, dengan patut, dengan ma'ruf. Kemudian enggak ada yang mengambil. Maka mereka sudah dapat bayi pulang. Mereka pulang, Halimatus Sa'diyah dengan suaminya, dengan himar satu dan juga unta satu, baru sampai. Pesan mereka, Ibu Halimah, balik, bayi dah habis, tak ada lagi, dah kami ambil semua. Kali kamu cak madu hana le. Ibu kata, cuma nak tabah bayi, nak tabah rumah, nyan hana ayah, nyan bayi nyan hana ayah, yatim. Mana pen? Sudah cak. Masanya masa panceklik, masa dengan ekonominya malarat hari itu, masa kemarau Bapak Ibu jamaah. Tapi juga mereka berangkat, Bapak Ibu mencari-cari tapi tidak dapat. Sampailah ke rumah Ibu Aminah. Pertama Bapak Ibu jamaah, Halimatus Sa'diyah juga tidak mengambil karena mereka perlu uang. Mereka cari lagi bayi-bayi yang lain, ternyata tidak dapat. Akhirnya kesimpulan, wahai suamiku Haris, bolehkah kita bawa pulang kembali anak yatim itu, mungkin barakah? Itu terserah kamu, karena yang punya susu sama kamu, artinya susu sama yang rawat kamu. Bolehlah, maka dibawa pulang, diambillah bayi ini Bapak Ibu jamaah. Maaf Bapak Ibu jamaah, itu kena untan yang pegahkan pincang. Dipincangnya benar-benar kaum pincang tapi mungkin masa Rasulullah dinaikkan dengan unta yang pincang 4 tapi dalam keadaan kurus Bapak Ibu jamaah. Beliau juga Ibu Halimatus Sa'diyah, beliau untuk susunya, jangankan untuk orang lain. Pada itu kan menipis, artinya bayinya saja menangis, hantip susu. Tapi ketika hari itu dah diambillah Rasulullah SAW, ketika dibawa keluar Bapak Ibu jamaah, itu dapat masa pertama 2 tahun, ketika keluar untanya menunduk, untanya turun luar biasa. Itu unta. Karena Rasulullah keluar, bayi Rasulullah. Yang ini luar biasa. Maka unta tersebut dinaikkan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Yang juga ya, dengan itu lagi himam dengan anaknya, dengan Abu Qabsyah Al-Haris suaminya Halimatus Sa'diyah. Baru berangkat dalam perjalanan luar biasa kencang. Bayi Ibu Halimatus Sa'diyah menangis, disodorkan air susu kembali, minum susu sepuasnya. Rasulullah juga minum sedang jamaah sehingga air susunya luar biasa ada. Najib yang pegah, susu air dahanan Ibu Halimah tidak keluar. Bukan macet, artinya bukan macet kohana, bukan cacat, tidak pernah. Mungkin Rasulullah disusui oleh manusia yang cacat, tidak, bukan cacat. Tidak, Allah adakan di sebelah kanan. Untuk apa Bapak Ibu jemaah? Karena
Kan banyak manusia bayi-bayi yang mengisap, artinya mengisap ya tempat susu itu. Maka satu-satunya tempat yang tidak pernah dihisap oleh manusia adalah sebelah kanan. Maka ketika bayi Rasulullah itu ada, maka ini susu sudah ada, diminumlah. Unta tidak ada susu, ketika mereka capek berhenti ada susu. Dalam perjalanan Bapak Ibu jamaah, kafilah yang sudah berangkat duluan sudah pulang, dalam perjalanan ketemu dengan Ibu Halimatus Sa'diyah. Sampai mereka melihat, itu Halimah itu unta itu ya. Iya. Ini himar keledai itu. Iya. Kok cepat sekali. Itulah keberkahan Bapak Ibu jamaah. Sampai di rumah Bapak Ibu jamaah, rumah yang sangat sederhana tapi luar biasa. Adem ayem dan juga terang benderang luar biasa. Kambing-kambing Ibu Halimatus Sa'diyah Bapak Ibu jamaah makan luar biasa, lalu gemuk ada susu. 2-3 hari dilihat oleh penduduk di sana, sehingga kambing-kambing orang yang penduduk di Bani Sa'ad itu agak kurus-kurus. Apa kata mereka? Hai, ayo semua besok kambing-kambing kita bawa bersama, biar main-main dengan kambing-kambingnya Ibu Halimah, biar dia makan bersama, nanti dia gemuk-gemuk. Kambing-kambingnya keluarga Haris, Ibu Halimatus Sa'diyah luar biasa. Boleh juga kambing itu dibawa main dengan kambing-kambing Ibu Halimatus Sa'diyah. Paginya makan, kemudian siang, sore diambil bawa pulang. 2-3 hari Bapak Ibu jamaah, kambing-kambing mereka tidak ada yang gemuk-gemuk Bapak Ibu jamaah. Tetap kambing Ibu Halimatus Sa'diyah yang gemuk dan sehat dan selalu keluar susu. Susu itu bisa dibagikan kepada orang lain. Itulah keberkahan. Maka barakahlah ada bayinya Rasulullah sebagai subuh jemaah barakah ini. Alhamdulillah barakah ini. InsyaAllah kita setiap subuh kita sampai jam 6.15 saja. Jam 6.15 dah cukup. Mungkin kalau ada kopi, teh kita minum bersama. Ini Pak orangnya minum di sini. Minum kadang mungkin dia jauh dua pada anak. Okey. Tapi pohon 15 je. Nanti 15 minit aja kopi, pohon 6 tu pada Bapak Ibu jamaah. Itu luar biasa. Nah, sudah sampai tidak terasa Bapak Ibu. Sudah 2 tahun diasuh oleh Ibu Halimah. Maka dikembalikan kepada Ibu Aminah. Nah, di sini kesedihan terjadi. Disampaikan Ibu Aminah, ini kita sudah perjanjian 2 tahun sudah saya asuh Muhammad, saya kembalikan untuk ibundanya Ibu Aminah. Beliau sedih. Beliau utarakan dengan jujur, Ibu Aminah, maafkan saya. Dulu saya dari tempat dusun saya mencari bayi. Dulu saya sudah masuk ke rumah Ibunda Aminah. Tapi dulu juga sama, saya kayak orang lain tidak mau ngambil bayi Muhammad. Kenapa? Karena ini bayi yatim, tidak ada uang. Beliau jujur beliau. Saya dulu tak mengambil. Ini beliau diungkapkan, saya ambil terpaksa, wahai Ibu Aminah, terpaksa saya ambil karena tak ada bayi lain. Tapi ya Allah, keberkahan dengan saya mengasuh bersama dengan Muhammad di rumah, cukupan semua. Makanan dulu tak cukup, sekarang cukup dengan anak saya. Kambing-kambing saya, ya Allah, luar biasa, gemuk-gemuk, sehat, bisa saya sembelih makan bersama, saya bagikan kepada orang lain, itu masuk dengan susunya, luar biasa. Maka ibunda, saya kembalikan Muhammad. Ibunda Aminah, izinkan lagi, boleh enggak saya asuh lagi 2 tahun lagi? Izinkan, wahai Ibu Aminah. Maka diizinkan 2 tahun lagi diasuh, dipelihara oleh Ibu Halimah. Bukan lagi menyusui, ini sekarang sudah mengasuhnya. Dipelihara 2 tahun lagi, menjadi 4 tahun. Usia 4 tahun, datang malaikat Jibril Mikail. Muhammad lagi main-main Bapak Ibu jamaah. Maka Nabi Muhammad diambil dan dijatuhkan di GPE. Kemudian dibelah dadanya, dibuanglah segala kotoran-kotoran yang ada dalam diri Rasulullah. Bukan kotoran lagi sebagaimana kotoran katanya, tapi dibuanglah hasad, iri, dengki tidak lagi pada sama beliau. Maka Rasulullah selama hidup dibelah dada 2 kali. Pertama usia 4 tahun ketika dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika Rasulullah usia 50 tahun ketika Isra Mi'raj. 2 kali sudah ada. Maka terkejutlah Halimatus Sa'diyah. Maka dikembalikan usianya 4 tahun. Dikembalikan kepada Ibu Aminah. Abdullah 2 bulan dalam kandungan ibundanya sudah milik ayahnya 2 bulan dalam kandungan. Abdullah itu ayah Rasulullah luar biasa. Muda meninggal, 25 tahun menikah. Usia bayinya lebih kurang 2 bulan. Berbekalan rumah tidak lagi, beliau berniaga bahkan ke Syam, bahkan sampai ke Madinah, di Darun Nabirah Al-Ja'di di Madinah, sehingga 2 bulan.
25 usianya. Beliau sakit dan meninggal di sana, itu di kampung di Madinah. Nama kampungnya Darun Nabirah Al-Ja'di di Madinah. Kemudian usia 4 tahun, ibunda diasuh. Ibunda mengasuh Nabi Muhammad. Usia 6 tahun, saya persingkat, Nabi Muhammad main-main tanya, "Ya ibunda, bagaimana ayah? Saya rindu dengan ayah. Wahai Muhammad, kuburan ayah kita, ayahmu itu jauh di Madinah. Perjalanannya itu 480 km dari Mekah menuju Madinah, Bapak Ibu jamaah. Berangkatlah besok." Nah, di situ berangkatlah, itu kakeknya masih ada, kakek kan masih 4 tahun. Abdul Talib, Ummu Aiman, Nabi Muhammad, Aminah dan beberapa orang lain pergilah. Saya katakan sampailah ke Madinah, Bapak Ibu, sampailah ke kuburan ayahnya di Darun Nabirah Al-Ja'di di Madinah. Selesai di situ Nabi Muhammad masih di sana, ibundanya 1 bulan. Sebulan di Madinah, kembali ke Mekah. Ketika sampai di desa Abwa, perbatasan Madinah dengan Mekah, golong Abih Madinah, dia kalau kata Mekah, perbatasan Madinah Mekah, ibunda Rasulullah jatuh sakit. Singgahlah di desa Abwa namanya, dan Allah menghendaki mengambillah kembali, itu memanggil kembali ke rahmatullah, itu ibunda Rasulullah Aminah. Usia Nabi Muhammad 6 tahun. Wafatnya ibunda Aminah di desa Abwa. Selanjutnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, yang nama asli tadi Syaibah, lengkapnya Syaibatul Hamdi. 6 tahun. 8 tahun usia Nabi Muhammad, meninggal kakek, wafat kakeknya. 2 tahun diasuh. Setelah itu baru diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ini yang paling lama. Abu Talib memelihara Nabi bersama dengan Nabi 40 tahun lamanya. 40 tahun. Usia Nabi baru 8 tahun, itu Abu Talib mengasuh Rasulullah itu luar biasa sampai 40 tahun lama. Dah, kemudian sedang jamaah, ya, usia lebih kurang 12 bulan, 2 bulan 10 hari, itu dibawalah berniaga oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke Busra, ibu kota Hauran, wilayah Syam. Dalam perjalanan, Bapak Ibu jamaah, maka adalah seorang pendeta. Nama pendetanya itu terkenal dengan Buhairah, sering disebut dengan Bahirah. Itu nama asli. Nama panggilan itu laqab. Nama asli bukan Buhairah atau Bahirah. Nama asli pendeta itu adalah Jirjis. Pendeta dulu boleh kawin dengan orang Islam. Pendeta dulu yang menyembelih boleh kita makan. Namanya ahli kitab, karena mereka berpegang pada tiga kitab, Taurat, Zabur, Injil. Maka pendeta itu baik dulu, boleh. Kalau mereka sembelih boleh kita makan. Dengan ahli kitab boleh kawin. Sejak adanya Al-Quran Karim, tak boleh lagi itu di besok. Nah, Bapak Ibu jamaah, maka dilihat oleh lain ini. Maka kafilah itu ditegur sapa oleh Jirjis, itu Buhairah atau Bahirah, pendeta ini. Maka wahai Abu Talib, dipeganglah tangannya Nabi Muhammad. Terjadi itu adalah nur nubuah. Dipeganglah pundaknya. Ini Rasul akhir zaman wa khataman nabi. Wahai Abu Talib, bawa pulang kembali anak ini. Setelah dijamuan, dibisi Abu Talib, jangan sampai ke sana. Di sana ada orang-orang bersih, orang-orang Romawi, nanti akan dibunuh ini Muhammad. Ini dia akan menjadi seorang rasul. Maka bawa pulang balik. Maka sedang jamaah, usianya Nabi Muhammad 25 tahun. Nah, itu Rasul sudah dewasa ini. Maka dibawalah oleh pamannya Abu Talib ke Syam untuk berniaga. Milik janda Khadijah. Khadijah ini Bapak Ibu jamaah sepertiga ya istilahnya kau wilayahnya Arab itu, istilahnya hartanya itu daripada Siti Khadijah. Kaya luar biasa Khadijah ini. Khadijah binti Khuwailid, dia janda kaya luar biasa dan luar biasa taat, wanita paling taat beliau. Nah, ketika dia buat dagangnya, maka jualannya khirat namanya, modal dari Khadijah dibawa oleh Abu Talib, ikutlah Nabi Muhammad. Luar biasa. Kemudian besoknya lagi maka Khadijah mengutus Maisarah, coba begitu Abu Talib bersama Muhammad berjualan, kamu ikut. Namanya Maisarah, itu pembantu
Ibu Khadijah, Maisarah namanya. Maisarah Pak kecil kira-kira inau apa agam? Ya jelas pembencong. Inau, Maisarah inau. Maisarah inau. Pasti kena Maisarah. Ternyata Bapak Ibu jemaah, Maisarah itu laki-laki. Anak mungkin Maisarah pembantu, aku pembantu di rumah, pembantu di luar, ya. Maisarah itu pembantunya Khadijah, tapi dia laki-laki, namanya Maisarah. Lagi Erbak Ulum kan guru yang saya guna nama hakiki. Lo kalau buat agam hakiki, saya Pak, rupanya nau hakiki nau. Suhaimi, lo kalau buat agam, naji nau. Gitu. Dia ada Maisarah kita, tapi nya tabu anu ino Maisarah apa sih nau? Ni bolehnya agam lagi Maisarah. Nya anjir. Maisarah dulu itu laki Bapak Ibu jamaah. Maisarah kalau ada dalam singkat pulang diceritakan, wahai ibunda Khadijah, Masya Allah, Muhammad, ya Allah, karakternya luar biasa, gerak-geriknya, tingkah lakunya, berjualannya luar biasa, banyak kali laku luar biasa, orang ramah tamah, tidak ada hanya bengi-bengi tutur kata luar biasa. Maka jatuhlah dalam hatinya, timbullah rasa mahabbah, cintanya. Disampaikanlah kepada teman Khadijah. Siapa namanya? Coba jaket. Siapa namanya? Teman. Dia tu mak jomblang. Tu mak jomblang. Mak jomblang pun. Senangki. Dituslah senangki Khadijah. Nafisah namanya. Itu baru lelaki, perempuan. Nafisah binti Munabbih. Nafisah pergi ke rumah Abu Talib. Coba tanya sama Abu Talib. Katakan bahawa saya ada basrat dengan Muhammad. Disampaikanlah. Sehingga saya persingkat, tidak lama Bapak Ibu jamaah, maka menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Bapak Ibu jamaah, usia Nabi Muhammad 25, Khadijah 40 tahun. Ulangi, Rasulullah usia 25, Khadijah 40 tahun. Menyo pertanyaan pemainnya nampak kecil, minta Pak Ustaz, nyo anak long, nyo anak ina long, anak agam lah, anak agam long nyo ka 25. Nyo tolong minta dia do anak ina, menyo Pak Ustaz, nah beres kan. Dak cek do minta tu siap do beres. Pak kecil, kan beres kan. Oh alhamdulillah beres kan. Anak agam. Pak tinggal daerahnya. Pak kecil cuma kan anak agama pada umur 25. Belum temu dengan anak inangnya pelotol nyambe yang enggak jadi baju pasti be pakang anak agak 25 anak jaju lu aju elu kan kinon kayaknya umur 40 hai teh pikir biasa yang tak menopause itu hanya manuk deh kan tidak pernah lagi teman tu tidak. Rasulullah 25, Khadijah 40. Bapak Ibu jemaah, ketika bersanding, ya Allah, mereka sama-sama ukuran angka yang berbeda, tapi ketika dilihat umurnya sama, dilihat wajahnya, maka Rasulullah Bapak Ibu jemaah tidak ada menopausnya Khadijah. Sehingga pada Khadijah ada anak 6. Anak Nabi berapa? 7. Anak Nabi na 7 sallaka asasi ruga. Yang pun Qasim 2 Abdullah, yang cedah sambungan jempa, kelai Rukayah keput Zainab, putih lumat cantik tat rupa. Yang kelima Ummi Kalsum, bungon harum anak Maulana. Yang keenam Siti Fatimah, baknam goknya Khadijah Qoma. Yang ketujuh Ibrahim, anak Rasulullah, di goknya Maria Qoma. Khadijah 40 umur, tapi 6 anak luar biasa. Bapak Ibu jamaah, anak Nabi 7, Ibrahim tu ada, Ibrahim dengan ibundanya Maria. Kawinlah mereka. Usia 35 terjadi peristiwa banjir. Bapak Ibu jamaah, banjir di Mekah sehingga Ka'bahnya agak hancur-hancuran Bapak Ibu jamaah, sehingga gotong royong Bapak Ibu jamaah. Di tengah gotong royong Bapak Ibu jamaah ada benda yang sangat berharga, namanya batu Hajarul Aswad. Disitulah terjadi cekcok mulai pertama dengan bani-bani di sana Bapak Ibu jamaah, sehingga 1, 2, 3 hari cekcok aja tu. Nyok ali utara yo ikena nya batu ajar sawat kamu yang angkat ikun lawaknya bek enggak boleh awak nyo ate ajar aswat kamu yang angkat apa kamu waro kamu asolo ikan solo itu nya solo
Asal yang berhangka batai Hajar Aswad. Ikun lawaknya, kamu awak teruk kena, awak kamu pendatang, awak agak-agak. Ni apa yang kamu pandai kemah? Oh ya, menggaruda aja. Ikun lawak, asal aja, pendatang aja cik bang. Awak kamu, awak kah pandai awak? Awak kamu ikun kalau karu. Buat orang bapak ibu jamaah. Lu kata orang kabar ya, kata orang aman. Tapi ketika cok batai Hajar Aswad, hana selesai. Yang menyelesaikan siapa? Rasulullah SAW. Nya kisah panjang, lupa singkat mantam, sehingga Rasulullah mengambil satu kain. Panggillah semua, gecak sabah kain, kemudian gecak batai Hajar Aswad, gepedu buat tengah hijau, ikan Rasulullah. Kafilah yang perwakilan dari dusun-dusunnya, yang coba mat, dua ledro tokoh-tokoh, mat tagonya, mat tago. Yang mat tagonya, mat. 4 sisi dipegang oleh mereka semua, lalu baru angkat 1 2 3 angkat tiba babina Kaabah, batai Hajar Aswadnya tetap Rasulullah yang ambil, cak gemak beliau, cak gepedu aman, maka beliau digelar dengan Al-Amin, dapat dipercaya. Itulah Nabi Muhammad tu usia 35, baru usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul karena keponan ya jadi ponan Muhammad bagi jemaah. Cukup sekian ya, nyelung pegahnya untuk insyaAllah tu Jumaat 3 tu dah sambung, kemudian Jumaat pertama tu tanya tawirid dan zikir. Berarti nanti kan yang Jumaat pertama anak mimbar lagi yang mana ada selesai solat tu mungkin tanya menghadap kiblat ya, lagi terus solat tapi tuan belum balik kena. Jadi penghormatan juga kepada jemaah boleh juga. Jadi menghadap kiblat pun satu sisi yang baik ya. Nanti sama-sama kadang wirid dan zikir. Tamat insya-Allah tu pohon 15 selesai. Ada baca doa tu nya ambil waktu buat panjang doa cuma kadang 15 minit nya biarlah mati panjang dah doa banyak. Berikhlas ya ikhlas. Ya, tanya kita baca doa ke doa ke ayah ke mak tu dikirim ke Gaza ya. Yang Jumaat pertama insya-Allah tu Jumaat 3 tu long sambung Rasulullah usia 40 tahun sampai ke hijrah sampai wafat mentok. Ya, sekian segala Bapak Ibu jamaah ya, demikian kisah-kisah Rasulullah tentang kehidupan Rasulullah. Bapak Ibu jamaah ya, mungkin Bapak Ibu kan tepu mendungnya sebagai hanya untuk kita bangkitkan kembali. Kalau mungkin ada yang tadi mungkin belum kita dapat, menjadilah bahan untuk kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.